Accent reduction method itu adalah teknik belajar bahasa Inggris dengan tujuan bukan untuk menghilangkan aksen itu ya. Jadi kita nggak mau ngilangin aksen, karena aksen nggak mungkin dihilangin. Tapi tujuannya untuk aksen itu dipoles sedemikian rupa supaya tidak mengganggu komunikasi kita dalam bahasa Inggris. Nah, dipolesnya gimana? Dipolesnya demikian rupa dengan tujuan untuk meningkatkan yang pertama intelligibility, yang kedua meningkatkan understanding. Apa itu intelligibility? Ya, intelligibility itu istilah keren yang artinya sederhana sebenarnya, artinya pas lu ngomong orang ngerti, udah gitu aja. Ya, lu intelligible artinya lu ngomong orang ngerti. Dan orang nggak mungkin ngerti kalau kita pengucapannya nggak diterapi. Nah, accent reduction method adalah terapi tersebut. Ya, terapi lu ngomongnya supaya lancar, benar, dan mendarat di telinga lawan bicara tuh asik, enak. Dan itu untuk meningkatkan yang kedua adalah understanding. Understanding artinya apa? Pas orang ngomong lu ngerti, artinya itu aja. Ya, jadi intelligibility adalah lu ngomong orang ngerti. Ya, understanding kebalikannya. Ya, understanding artinya pas orang ngomong kita ngerti. Dan kita nggak mungkin ngerti orang ngomong kalau kita nggak tahu juga cara bagaimana mengucapkannya yang benar. Jadi accent reduction method kita benar-benar penekanannya itu kepada pengucapan, karena bahasa Inggris adalah bahasa melodik, bahasa yang musical, yaitu ada nadanya, ada stress penekanannya, ada ritmenya, dan ketika kita masuk in tune with the rhythm, ya kita masuk ke ritme tersebut, komunikasi lebih lancar dan lebih baik. Jadi sekali lagi tujuannya bukan untuk menghilangkan aksen, tapi memoles aksen tersebut. Bukan berarti kita aksennya hilang sama sekali. Aksen boleh ada, tetap ada, tapi yang penting orang ngerti kita ngomong apa, dan pas orang ngomong kita juga ngerti. Nah, kenapa kita harus mengucapkannya, teman-teman sekalian? Ya, kenapa kita harus mengucapkan? Karena kita menyimpan informasi itu bukan hanya dengan otak, tapi kita menyimpan informasi dengan muscle memory, ya, memori dari tubuh kita, dari otot kita. Ketika kita mengucapkan, itu bibir terlibat, ya, posisi gigi, lidah, dan ketika kita mengucapkannya dengan benar, kita akan ingat kata tersebut. Dr. Kay Herbert itu jagoannya accent reduction method, dan Dr. Kay Herbert mengatakan, jangan salah teman-teman, ya, bahwa orang yang berpendidikan tinggi kadang lebih susah dalam mengerti bahasa Inggris. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan tinggi itu lebih menekankan kepada membaca. Dan kalau nonton film misalnya mereka baca subtitle, ya. Dan justru membaca itu menghalangi kita dalam penguasaan bahasa Inggris kita, karena membaca itu atau baca subtitle itu seperti nyontek, ya kan? Seperti ada contekan. Tapi ketika kita ngomong sama lawan bicara kita dalam ya lagi kongko-kongko, lagi di kafe, ketika ngobrol, ya, komunikasi kita akan terganggu, pengertian kita akan terganggu karena pas ngobrol nggak ada yang namanya subtitle. Di real life nggak ada subtitle. Jadi di TBS English Course ini kita mau adopsi metode accent reduction method ini karena kita mau teman-teman sekalian belajar seperti children, seperti anak-anak, ya, untuk nyerap bahasa Inggris. Bukan hanya belajar, jadi kita tidak tekankan grammar, kita tidak tekankan tata bahasa, yang kita tekankan adalah pengucapan dan dengar dan pengertian. Itu dia accent reduction method. TBS English Course ini tidak seperti English Course yang lainnya karena kita unik mengadopsi accent reduction method dan juga mengadopsi language acquisition technique, yaitu kita tekankan bahwa bahasa bukan untuk hanya dipelajari dengan memori atau otak, tetapi harus diserap seperti anak kecil, ya, di acquire, yaitu diserap
Karena bahasa itu bukan pengetahuan, tapi skill, tapi suatu keterampilan atau keahlian. Nah, keterampilan itu harus dipoles, harus disempurnakan, dan harus dilatih, harus di-training. Itu kenapa kita dorong para murid untuk ngomong dan ucapkan yang benar, tirukan, perkatakan yang benar dan tiru dari apa yang dicontohkan oleh guru dan belajar seperti anak kecil. Ya, jadi mungkin beberapa orang berpikir kok sepertinya simple banget, sederhana banget. Tetapi memang harus seperti itu, ya. Anak kecil nggak peduli grammar pada awalnya, mereka hanya tirukan orang tua, lingkungannya. Nah, Tiberias English Course menciptakan lingkungan tersebut, dan lingkungan itu penting, ya, untuk kita punya lawan bicara dan kita punya guru yang memberikan contoh teladan. Ini pengucapan yang benar dan kita tirukan pelan-pelan seperti anak kecil. Mungkin awalnya kemajuan kita sepertinya lambat, tapi teman-teman akan lihat bahwa nyaman ketika berbahasa Inggris, misalnya nonton film, ya. Dan teman-teman dengan pengucapan yang benar ini kita tantang ketika nonton film, misalnya baik itu news, talk show, mau itu film, ya, nonton tanpa subtitle. Ya, jadi itu yang kita dorong dalam Tiberias English Course, supaya teman-teman keahlian bahasa itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan asik loh nonton film ya tanpa subtitles, itu asik. Dan arus informasi lancar itu enak. Dan juga goal akhirnya dalam Tiberias English Course ini adalah teman-teman bisa berpikir dalam bahasa Inggris. Nah, itu penting untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Kadang kita mikir dalam bahasa Indonesia misalnya, lalu kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Sehingga komunikasi kita lambat dan tidak spontan, tidak alami, ya. Jadi kalau teman-teman bisa mikir dalam bahasa Inggris, itu sudah luar biasa. Sudah nggak perlu lagi ikut kursus ini. Kalau saya belum bisa, teman-teman. Jadi saya masih ikut sampai sekarang. Ya, saya akan ikut kursus ini. Tapi penting untuk mikir dalam bahasa Inggris, seperti yang saya katakan tadi ya. Kadang kita mikirnya bahasa Indonesia. Habis itu terjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, dalam Tiberias English Course kita mau buat bahwa bahasa Inggris itu seperti kodrat yang kedua. Seperti sesuatu yang spontan dan alami. Jadi mikir sudah dalam bahasa Inggris, ngomong juga dengan bahasa Inggris. Itu dia. Saya dorong teman-teman untuk gabung dan coba dulu untuk 2 bulan. Ya, coba join Tiberias English Course ini selama 2 bulan. Penguasaan bahasa adalah sebetulnya perjalanan seumur hidup, tapi tentu kita harus evaluasi yang namanya kemajuan. Ya, teman-teman bisa evaluasi kemajuan teman-teman. Ikut dulu selama 2 bulan, terus saya tantang. Habis itu ya nonton misalnya berita dalam bahasa Inggris. Lihat sudah nyaman belum? Nah, kalau sudah nyaman berarti ada kemajuan. Ya, walaupun mungkin belum mengerti sepenuhnya, tapi wah, tadinya gua nggak ngerti nih. Tapi harus gua nonton kok kayaknya nyaman nih, asik juga ya. Misalnya berita. Ya, berita itu lebih gampang karena monolog ya dan lebih formal dan ada skripnya. Tapi misalnya talk show itu lebih susah ya. Coba akhirnya dengar talk show. Karena talk show itu lebih spontan ya dan nggak ada skrip dan ada joke, ada lelucon dan lain sebagainya. Ya, teman-teman uji nanti lihat. Wah, kalau lebih nyaman bagus, teman-teman ikut lagi ya, jangan stop. Lalu nonton film misalnya. Ya, film itu lebih susah ya karena film itu biasanya banyak slang, ya ada aksen ini, aksen itu. Tapi yang penting teman-teman tanpa subtitles ya, tanpa subtitles nonton, wah lebih nyaman nih. Nah, itu berarti ada kemajuan. Ya, berapa lama kemajuannya itu tergantung dari yang kerajinan kita, kerja keras kita. Tetapi kalau teman-teman praktekkan ini tiap hari, misalnya nonton YouTube kah, atau film kah, atau di lingkungan kerja, ya ada misalnya teman yang berbahasa Inggris, dan teman-teman makin nyaman, makin intelligible, yaitu
orang makin ngerti kita ngomong, dan understanding-nya juga makin tinggi, ya, yaitu orang ngomong kita juga, wah, kayaknya nyaman nih ngerti. Itu berarti ada kemajuan. Itu dia. Jadi bahasa itu sebuah seni ya teman-teman ya, bukan ilmu pasti. Jadi benar atau salahnya juga nggak seperti ilmu pasti. Dan seni itu suatu skill, keterampilan itu harus dikuasai dengan berjalannya waktu. Nah, apakah ada ujian? Saya jawab ya dan tidak. Ya, tidak dalam arti kita nggak ada ujian tertulis gitu, nggak ada. Ya, dengan nanti kasih nilai 100, 70, 80, A, B, C, kita nggak ada ujian tersebut. Tapi saya jawab ya ada ujian dalam hal teman-teman harus ada ujian tiap hari. Ya, evaluasi tiap hari. Ketika nonton TV, nonton film, nonton YouTube yang berbahasa Inggris, itu ujian. Dan teman-teman bisa mengukurnya sendiri, jadi asik. Ya, asik loh kalau misalnya komunikasi itu nggak ada interupsi, teman-teman ngerti, wah, nggak butuh subtitles, ya, nggak butuh baca, ya, lalu teman-teman misalnya kongko-kongko sama misalnya lawan bicara dalam bahasa Inggris, terus, wah, gue makin ngerti nih, ya. Jadi teman-teman justru harus ujian terus, dan ujian sebenarnya bukan di kelas, bukan saat paper, ya, kalau ada pertanyaan tertulis, itu bukan ujian yang sebenarnya. Ujian yang sebenarnya adalah ketika lu nonton film, ketika lu sama teman-teman kongko ngomong dalam bahasa Inggris, dan harus ujian tiap hari, harus evaluasi tiap hari. Dan asik loh kalau makin intelligible dan pengertian atau understanding makin tinggi. Ya, bayangkan efeknya terhadap karir teman-teman, misalnya, bayangkan efeknya terhadap ya, misalnya seorang pedagang yang internasional, yang butuh pergaulan internasional, ya, bisa kongko-kongko, bisa connect, bisa ngobrol asik, arus informasi lancar, itu sangat asik banget teman-teman, sangat fulfilling. Jadi yang kita tawarkan bukan sertifikat, karena apa gunanya sertifikat teman-teman? Ya, yang penting adalah you bisa connect, komunikasi asik, komunikasi lancar, itu lebih penting dari sertifikat. Ketika lo nonton film di bioskop, Netflix, atau apapun, dan tanpa subtitles, lo bisa ngerti, itu lebih top dari sertifikat apapun. Jadi bukan sertifikat yang ditawarkan, teman-teman. Yang lebih penting adalah, ya, intelligibility-nya nambah, ya. Jadi orang ngerti lu ngomong apa, itu lebih keren. Dan understanding-nya juga bertambah, yaitu orang ngomong, kita nangkep, kita ngerti. Jadi ya, itu yang penting.